Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 semuanya yang soleh dan solehah, masih semangat untuk mengikuti pembelajaran daringnya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah tetap memberi kesehatan pada kita semua sehingga kita tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku semuanya, ayo kita belajar akidah akhlak tentang mengenal Allah melalui asma'u, tentang mengenal Allah melalui asma'ul husna. Sudah siap kalian semuanya? Oke, kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, kalian tentu telah mengenal dan tahu arti dari asma'ul husna. Bahkan sudah hafal tentang asma'ul husna. Apa itu asma'ul husna? Asma'ul husna artinya nama-nama Allah yang baik dan agung. Asma'ul husna menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Jadi asma'ul husna ini adalah sifat-sifat yang dimiliki Allah, di mana kita harus meyakini. Setelah kita yakin, kita pelajari dan kita teladani sifat-sifat yang dimiliki Allah melalui asma'ul husna ini. Nah, dengan kita meyakini ini dan mempelajarinya, kita akan lebih mengenal Allah dan akan lebih dekat dengan Allah. Untuk itu, marilah kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku semuanya, untuk kali ini kita akan mempelajari sifat Allah, yaitu sifat Al-Ghafur. Kita akan mengenal Allah melalui sifat Al-Ghafur. Al-Ghafur artinya Maha Pengampun. Al-Ghafur berasal dari kata ghafara yang artinya ampunan. Ampunan Allah ini sangatlah luas. Allah akan mengampuni hambanya yang minta ampunan dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku semuanya, Allah akan membuka pintu ampunan seluas-luasnya bagi hambanya yang beriman. Ini tercantum dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 yang artinya, bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Ya, jadi anak-anak, Allah itu akan selalu mengampuni hambanya yang mau bertobat dan minta ampunan kepadanya. Untuk itu, bersegeralah kita meminta ampunan dari Allah sebelum ajal menjemput kita. Anak-anakku semuanya, selain sifat Al-Ghafur, kita juga bisa mengenal Allah melalui sifat Al-Afu atau Afun. Al-Afu artinya Maha Pemaaf. Sifat pemaaf yang dimiliki oleh Allah adalah sifat yang tetap dan terus-menerus. Maksudnya apa ini anak-anak? Maksudnya yaitu Allah akan tetap memaafkan semua hambanya meskipun mereka banyak melakukan dosa dan maksiat. Tapi mereka harus punya keinginan berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah,
Ini jadi anak-anak, sifat afu ini yaitu memberikan maaf. Jadi Allah memberikan maaf kepada semua makhluknya, yaitu manusia, meskipun manusia ini banyak berbuat dosa dan kesalahan, banyak berbuat maksiat. Tapi Allah akan memaafkan ini kalau manusia tersebut punya keinginan untuk berusaha menjadi lebih baik. Jadi jangan mentang-mentang Allah akan selalu memberi maaf, kita seenaknya sendiri untuk berbuat. Tidak begitu. Tapi kita minta maaf, Allah akan memberi maaf jika manusia itu berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik. Anak-anakku, sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah ini harus kita teladani. Allah telah memerintahkan manusia untuk meneladani atau mencontoh sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Hal ini yang kita pelajari adalah Al-Ghafur dan Al-Afun. Bagaimana kita mencontoh dan meneladaninya? Yaitu dengan cara yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat salah kepada kita. Jadi kita harus memaafkan mereka yang bersalah pada kita. Sama seperti Allah itu memaafkan semua hambanya. Yang kedua, menghilangkan rasa kebencian dan dendam dalam hati. Hilangkan rasa benci pada orang lain. Karena dengan rasa benci ini, kamu akan sulit untuk memberikan maaf kepada orang tersebut. Dan juga jangan dendam, jangan menyimpan dendam di dalam hati. Karena dengan dendam yang disimpan ini, kita pun akan sulit untuk memaafkan orang lain. Terus selanjutnya yang ketiga, cara meneladaninya yaitu menghindari suudzon. Yaitu suudzon adalah berprasangka buruk terhadap orang lain. Hindari itu. Dengan berprasangka buruk dengan orang lain, maka kita akan timbul kebencian. Dengan timbul kebencian, maka kita sulit untuk memaafkan. Hindari bergunjing. Bergunjing yaitu membicarakan kejelekan orang lain. Dan masih banyak lagi sikap-sikap yang bisa mencontoh dari sifat Al-Ghafar dan Al-Afun. Nah, anak-anakku semuanya, kalau kita sudah bisa meneladani sifat Al-Ghafar dan Al-Afun, maka kita akan mendapatkan hikmahnya. Apa hikmah dari memiliki sifat Al-Ghafar dan Al-Afun? Yang pertama, hikmahnya yaitu kita akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dengan kita memiliki sifat memaafkan orang lain, lebih-lebih kalau kita memaafkan orang lain sebelum orang lain meminta maaf kepada kita, kita akan diberi kemuliaan oleh Allah. Nah, jadilah kita sebagai orang yang pemaaf. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mendorong kita untuk selalu beristighfar dan mencontoh sifat Al-Ghafur dan Al-Afun. Kita akan selalu merasa bahwa diri kita itu kurang, diri kita itu salah, sehingga mendorong kita untuk selalu beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Yang berikutnya, yaitu
Hikmah yang ketiga yaitu tidak akan berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi kalau kita bisa melaksanakan sifat-sifat seperti sifat Al-Ghafur dan Al-Afun, kita tidak akan mudah berputus asa terhadap rahmat Allah. Kita harus kita yakin bahwa Allah akan selalu memberi maaf dan ampunan kepada kita semua. Karena Allah itu Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Jadi anak-anak, mari kita biasakan sifat-sifat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang sudah disampaikan tadi, bagaimana caranya bersikap yang sesuai dengan sifat Al-Ghafur dan Al-Afun. Kita harus bisa menjadi orang pemaaf. Nah, itu. Kemudian, dan aku semua. Tadi jelas ya untuk sifat Al-Ghafur dan Al-Afun ini kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita bisa menerapkan dalam tugas berikutnya. Yaitu jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang dimaksud Asmaul Husna? Apa artinya Al-Ghafur dan seterusnya? Kamu tulis di buku, kemudian dijawab, dan nanti akan dicek pada pembelajaran luring. Nah, anak, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kita kali ini. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.